Apa itu konsep Israel Raya? Gagasan tersebut nggak berasal dari teks politik dalam sejarah modern, melainkan merujuk pada sebuah teks keagamaan, Alkitab. Dalam ayat Kejadian 15:18, Tuhan menjanjikan Abraham tanah dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Dalam interpretasi paling ekspansionis, Israel Raya mencakup wilayah Palestina, Yordania dan Lebanon, serta sebagian Suriah, Mesir, Irak, dan Arab Saudi. In Hebrew, the term is not Greater Israel, but the term is the complete land of Israel. So this frames, of course, the aspiration a different way. For them, it's not about making Israel greater than it actually should be. It's about completing the job. This means that the claim to the whole of historical Palestine, or Eretz Israel as they frame it, is a divine promise. Dalam praktiknya, gerakan politik beberapa dekade terakhir lebih berfokus pada tujuan yang lebih mengerucut, yakni kedaulatan Yahudi atas seluruh wilayah Palestina. Paham politik Zionisme muncul pada akhir tahun 1890-an di bawah Theodor Herzl dengan menyerukan pembentukan sebuah negara Yahudi di Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. There was always this contradiction between a secular idea of a nationalist idea for a Jewish homeland in historical Palestine and the religious and biblical reasoning for going to Palestine in the first place. Israel didirikan pada tahun 1948 tanpa konstitusi tertulis dan tanpa batas wilayah yang diumumkan secara resmi. Perdana Menteri pertama David Ben-Gurion berpendapat bahwa realitas perang akan menentukan batas-batas tersebut. Garis gencatan senjata tahun 1949 menandai berakhirnya Perang Arab Israel pertama, dan garis yang dikenal sebagai Green Line ini hingga sekarang masih jadi acuan dalam hukum internasional. Perang 6 hari tahun 1967 menjadi titik balik. Israel merebut Yerusalem Timur, tepi barat dan Gaza, serta dataran tinggi Golan dan semenanjung Sinai yang kemudian dikembalikan kepada Mesir melalui perjanjian damai. Sejak itu, wilayah Palestina tetap berada di bawah pendudukan Israel dengan sekitar 750.000 pemukim Israel kini tinggal di tepi barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan di Suriah. Langkah tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan memberi sinyal dukungan terhadap klaim teritorial Israel. Ketika ditanya soal hak Israel tentang wilayah yang disebut dalam Kitab Kejadian, Duta Besar AS untuk Israel menyatakan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berulang kali menampilkan peta yang mencakup tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai bagian dari Israel tanpa adanya negara Palestina. Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan Bezalel Smotrich juga pernah tampil di depan peta yang mencakup Yordania sebagai bagian dari Israel. Jauh sebelum menjadi Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion pernah membayangkan hal yang disebutnya sebagai batas alami Israel dengan Sungai Litani di Lebanon Selatan sebagai batas utara negara tersebut. Saat ini muncul dorongan dari kelompok sayap kanan untuk membangun permukiman Yahudi di wilayah tersebut di selatan Sungai Litani tempat pasukan Israel beroperasi. We do have proponents of this ideology in the Israeli government, but this has not been normalized to the extent that the idea of settlement in the West Bank and perhaps even in the Gaza Strip has been normalized in Israeli society. This does not mean that this cannot get that way if there's not enough international